Judul cerita remaja. Oke. Mungkin bisa dibantu nih. Oke, Dev dan Indra kita invite. Nah, itu ya. Oh ya, para sahabat. Halo, selamat siang ini Hai, dia. selamat siang. Hai Devano, hai Dev, apa Halo. kabar hari ini? Kamu kayaknya sibuk banget ya sepekan ini ya. Dua Iya pekan kayaknya ini kayaknya. lumayan. Nah, kabarnya Dev. Aku baik, alhamdulillah. Udah kecapean aja tapi nggak apa-apa. Sehat? Sehat, sehat banget. Kalau Devano tuh nama fansnya tuh komunitas namanya apa? Fanbase-nya? Namanya Davans. Namanya Davans. Davans. Singkatannya dari Darendra Fans. Oke, kalau gitu halo semuanya pada Davans yang sudah melipir nih di tablet bintang. Devano boleh kasih suara juga buat para penggemarnya yang saat ini sudah hadir. Halo semuanya, apa kabar? Kayaknya gelap banget ya aku di sini. Ini suaranya jelas nggak sih, Dev? Jelas, jelas banget, Kak. Ini lagi di rumah, Dev. Lagi di rumah. Yuk. Oke. Oke, baik kalau gitu. Kita kan mau ngobrol-ngobrol nih seputar series kamu yang terbaru, Teluk Alaska. Hari ini ya, tayangnya ya, perdana Iya, ya. hari ini. Bener banget. Di mana Dev? Ceritain dong ke temen-temen nih, tayang di platform mana, terus mulai jam berapa sudah bisa ditonton, sebelum kita berbincang lebih jauh. Jadi series Teluk Alaska ini bakal tayang jam 6 sore di WeTV atau iFlix. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton dan jangan lupa kalau misalkan belum download, download sekarang. Oke, deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Mau tayang nih, perdana nih. Pasti karena memang aku sempat rehat juga dari dunia per-acting ya. Karena satu 4 tahun dan ya? lain hal. Kenapa? Sempat vakum tuh 4 tahun ya? Atau berapa tahun, Dev? Dua. Oh, 2. Oke. Iya, Oke, dua. oke, terus. Iya, jadi deg-degan pastinya karena eh, bakal balik lagi main series juga, terus bakal main film juga nextnya. Ya cukup deg-degan sih Kak, karena kayak baru pertama kali lagi ada apa ya, ngalamin yang namanya di direct, ngalamin yang namanya di depan kamera lagi, jadi ya lumayan. Cuman sekaligus ada rasa happy ya pastinya ya. Jadi ada deg-degan, ada antusias, ada happy nggak sih Ya, menanti series kamu setelah comeback lagi. Nah, selain kamu memang membintangi series ini sebagai bintang utamanya yaitu Alistair, kamu kan juga kabarnya menyanyikan salah satu soundtracknya ya, yang berjudul Cerita Remaja. ya, cerita remaja. Nah, kita coba satu-satu ya, Dev. Kita dari seriesnya dulu, mungkin bisa berbagi sedikit. Ceritanya tentang apa sih Teluk Alaska ini? Kan dari namanya Teluk Alaska gitu kan. Kayaknya kamu ada di sebuah teluk di Alaska dan entah cinta kamu ada di mana gitu. Coba diceritain dulu deh tentang cerita dan karakter kamu. Waduh, jadi kalau misalkan ditanya kayak gitu sebenarnya yang bisa jawab tuh cuma Syifa Haju, cuman aku coba buat bisa jawab. Oke. Jadi Look Alaska ini tuh apa ya? Menceritakan tentang dua sahabat yang udah sahabatan dari kecil antara Anna dan Alistair, dan tiba-tiba si Alistair ini eh, apa namanya pergi keluar kota atau keluar mana, entah entah kemana, tapi tanpa sepengetahuan Anna. Jadi kayak mereka nih terpisah gitu, terpisah dan sampai akhirnya ketemu lagi di masa SMA. Dan ya apa ya, Teluk Alaska tuh mungkin perumpamaan dari apa ya, Anna dan Alistair itu terpisahkan selayaknya dua Teluk Alaska itu yang belang. Tau gak sih kan Teluk Alaska kan yang belang gitu kan? Iya, ya. Kayak mau Jadi mau terpisah. Iya, jadi kayak intinya tuh kayak mau bagaimanapun kita nggak akan bisa bersatu gitu. Sedih dong. Kok aku jadi berdebar-debar ini baru dengar ceritanya Dev loh. Sebenarnya memang Teluk Alaska ini genre kan drama, dan di sini mungkin berbeda dari
series-series yang lain yang sekarang mungkin tayang di OTT, karena di sini kita lebih ya dramatisnya tuh banyak banget. Mungkin episode ke depannya bakal banyak banget nangis karena banyak banget konflik yang terjadi antara keluarga Alistair, bahkan keluarganya Anna, atau bahkan Anya sama Alistairnya, dan cast cast yang lain-lain juga punya peran yang sangat-sangat penting banget masing-masingnya. Jadi kayak dramanya tuh bener-bener kental banget, Kak. Oke, nah ini berarti kalau tadi dengar cerita Devano ya, cerita tentang persahabatan dari kecil, terus kemudian kalian terpisahkan oleh jarak dan waktu. Berarti ini sebenarnya kisah percintaan yang by proses nggak sih? Yang cinta yang tumbuh dari sebuah persahabatan, gitu. Ano, bener nggak? Ya, ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi memang karena terpisahnya tuh kayak udah lama banget, dari mungkin dari TK ke SMA. Itu udah lama banget dong. Pasti Iya. mukanya kan udah pada tuh. Jadi di sini tuh apa namanya, kayak menceritakan bagaimana si Ana bisa mengetahui ini Alistair yang dulu atau bukan gitu. Oke, terus. Nah, karena ini juga comeback-nya kamu juga sebagai pemeran utama, sebagai Alistair. Perasaannya waktu kali pertama mendalami karakter ini dan back on track ya, on shoot, seperti apa, Devano? Apa ya? Seperti apa ya pendalaman karakternya? Yang pasti kita reading sih, Kak. Kita ada proses reading, ada proses acting coach juga, dan yang aku bilang tadi, aku pasti deg-degan banget karena ini pertama kalinya aku balik lagi, comeback lagi dalam dunia peraktingan. Jadi memang aku banyak sekali ambil waktu untuk bisa belajar acting sama Kak Elvi dan teman-teman. Jadi kayak aku apa ya, antusias banget, ambisius banget untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi kayak aku nggak cuman di dalam kantor dalam readingnya, tapi aku juga belajar gimana caranya aku bisa ngasilin si karakter Alistair ini ke ke apa ya, ke apa ya, kayak yang terbaik gitu loh maksudnya. Jadi aku di rumah tuh kayak bener-bener nggak bisa tidur cuman karena aku mau gimana ya, gue karakter ini mau kemana ya, gitu 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 gitu. Wow, saking pengen yang terbaik ya, dan karena ini juga comeback, pengen comeback, yes, memberikan benar-benar daya tarik yang magnetik banget ya buat fans kamu. By the way, karakter Alistair ini diceritakan di Teluk Alaska. Ini karakter sahabat yang seperti apa sih, Devano? Karakter sahabat yang seperti apa? Yang pasti kalau ngomongin masa kecilnya Anna dan Alistair, itu mereka sangat dekat banget. Mungkin bisa dibilang eh apa ya, Alistair tuh cuman punya teman satu, yaitu Anna gitu, sampai akhirnya tiba-tiba terpisah begitu aja entah kenapa. Ya, sahabatannya di sini kental banget sampai akhirnya pas masa besarnya, pas udah gedenya ketemu lagi, terus ya benih-benih cintanya pasti ada karena udah makin gede, kayak semakin sadar kalau juga ya Ana gitu. Aku bisa jadi. Oke, oke. Nah, terus kan kamu sini juga nyanyiin soundtracknya Cinta Remaja. Kabarnya juga kamu yang menulis sendiri lirik dari cerita remaja ini. Betul, Devano? Ya, aku Ceritain sendiri. dong pengalaman kamu dalam menulis lirik lagu cerita remaja ini. Terus kamu terinspirasi dari mana untuk mengambil kisah dalam lagu kamu ini. Kemudian apa sih tantangan ketika membuat lagu ini sendiri itu? Gimana ya? Kalau ngomongin prosesnya sih, sebenarnya aku udah buat lagu ini sebelum aku ketemu sama semuanya, sama sutradaranya, sama MD, sama apa namanya, sama cast cast yang lain gitu. Jadi kayak aku memang udah waktu itu dikasih sinopsis, dan karena aku juga apa ya, musisi, jadi aku bener-bener ngebaca sinopsisnya, ngebaca skripnya, dan entah kenapa aku pengen banget untuk nulis lagu di dalam WTV Original Lokalaska ini. Jadi kayak aku bener-bener apa ya, pada saat itu tergerak banget untuk mau nih, gue pengen banget nih nulis nih. Jadi kayak selain main di dalam filmnya, aku juga pengen untuk nulis lagunya, untuk ngebuat lagunya. Jadi akhirnya aku sama teman aku, Ape, keyboardis aku, ngebuat lagu itu kayak cuman 6 atau 4 jam, dan besoknya ketemu sama Pak Ade sutradara, dan langsung kasih ke Pak Ade, Pak Ade ini gimana
Padahal baru pertama kali ketemu sama Pak Ade, tapi langsung kayak, Pak ini ada lagu saya buat Teluk Alaska, gimana, enak gak, atau cocok atau enggak gitu. Ternyata dari hari pertama ketemu, eh, apa namanya, Pak Ade udah suka, line producer juga udah suka, bahkan sampai atasan-atasan juga udah suka, dan akhirnya aku juga kaget karena secepat itu sebenarnya prosesnya. Aku cuma ngerjain 6 atau 4 jam sama teman aku itu, dan tiba-tiba semuanya suka. Oh wow, berarti ini kamu menulisnya benar-benar dari hati sepertinya. Katanya sesuatu yang berasal dari hati itu memang langsung bisa diterima dengan mudah gitu loh, di benak orang. Coba dong kata-katanya apa aja sih, Vano? Mungkin sambil dinyanyiin dikit, aku jadi penasaran nih. Gimana ya kata-katanya? Oh ya lupa, perlu. Ya. Kita ditemukan pada kisah yang indah, dan ku berharap kau pun juga punya rasa yang sama. Cerita remaja yang kan ku jaga. Oke, jadi ini ada situasi di mana walaupun tahu sayang atau mungkin memang sama-sama sayang, tapi ada momen di mana rasa itu masih dipendam gitu ya, Vano ya. Bener, sebenarnya basically terlepas dari seriesnya, lagu ini sebenarnya menceritakan tentang apa ya? Aku sih pengen ngasih pesan ke orang-orang untuk jangan melupakan masa-masa remaja yang kita punya, karena ya dari remaja itu kita banyak banget belajar apa ya? Ya banyak banget hal yang kita pelajarin itu untuk menuju dewasa. Jadi kayak ya buat universal juga sih lagunya, kayak buat semua kalangan. Semua kalangan memang mengalami deh. Semua orang kan pernah remaja, semua orang pasti pernah jatuh cinta sama sahabatnya sendiri dan merasa bingung apakah gue harus ungkapkan atau enggak, karena takut kalau diungkapkan nanti aku kehilangan sahabat aku, gitu nggak sih? Bener. Nah, kira-kira hubungan Alistair sama Anna tuh begitu juga nggak? Ada kegalauan-kegalauan kayak seperti itu nggak? Ada banyak, ada ada Wah, banget. Lain masing-masing dari aku dan Ana, Alistair dan Ana, masing-masing punya konflik yang berbeda-beda, Kak. Dan aku nggak bisa ceritain banyak sih. Yang pokoknya nonton aja deh nanti, karena banyak banget konflik. kamu kayak orangnya gampang bocor ya kalau dikorek terus. Oke, Mano, waktu kamu menulis lirik lagu ini sebenarnya waktu itu yang ada di benak kamu atau apa ya, mood kamu atau inspirasi yang kamu apa yang ada sehingga keluar karya ini apa waktu itu? Ingat nggak? Ya, ngomongin inspirasi sih sebenarnya nggak ada, Kak. Cuman karena memang hal itu terjadi, pikiran itu terjadi karena aku memang baca sinopsis dan baca skripnya. Jadi kayak Oh, ya jadi pure ya. lirik-lirik yang udah aku tulis itu juga kayak udah terpikirkan karena aku udah baca semua skrip dan semua sinopsisnya. Jadi kayak oke, gue harus bikin part ini liriknya kayak gini, part ref liriknya kayak gini dan lain-lainnya gitu. By the way kan kamu juga masih remaja. Kamu sendiri pernah nggak sih mengalami hal senada atau kisah senada yang seperti ini? Pernah, pernah. Pernah dong pastinya. Semua pasti pernah. Karena memang ya masa-masa remaja yang tadi aku bilang, apa namanya, kita pasti di masa ini belajar banyak banget hal yang mendewasakan kita gitu. Jadi kayak ya lumayan lah, lumayan baik sih remaja aku. Tapi buat Vano sebagai cowok dalam situasi apa persahabatan terus cinta seperti itu, buat kamu sendiri ya sebagai teenager dan juga sebagai cowok, itu situasi yang bikin galau nggak? Cukup bikin galau dan bikin bete nggak sih? Eh, Dilematis kan pasti. iya sih lumayan sih kayaknya. Tapi kamu lebih baik langsung mengungkapkan atau memendam atau menunggu tanda, sinyal, kode atau Aku, gimana? aku orangnya memendam lagi. Aku tuh sebenarnya Ya, orangnya kan kalau dalam hubungan perasaan gitu ya, aku tuh lebih uh, memendam. Dulu sempat memendam 2 tahun sama seseorang, sampai akhirnya aku baru baru bisa ngungkapin itu setelah 2 tahun. Sebenarnya karena ya ada di sinyal sih kayaknya. lama Mungkin banget. Kamu 2 tahun nungguin sinyal ya?
Dia nemuin kode kayaknya loh. Oke, coba deh tolong dong kalau kamu sendiri gambarin dalam 3 kata, Devano itu tipe cowok yang seperti apa? Waduh, apa ya? Aku tuh receh mungkin. Aku tuh receh, apa-apa ketawa. Terus Receh. aku orangnya sangat-sangat ceria. Aku karena eh, aku punya apa ya? eh, visi misi. Aku selalu memikirkan kalau apa namanya? Aku pengen ngebahagiain orang lain. Jadi aku lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itu kedua. Yang ketiga, aku orangnya apa ya? Sebenarnya susah sih kalau ngomongin diri sendiri. Cuman kayaknya aku orangnya itu ya tadi receh, mementingkan orang lain daripada diri Receh, sendiri. Yang ketiga mungkin ceria, ya kalau menurut kakak apa? apa ya? Melankolis nggak? Melankolis. Ya bisa jadi sih. Sebenarnya banyak hal sih, tiga doang ya. Gitu. Ya udah deh, 5 deh. Dia Banyak. melankolis karena dia suka memendam, ya kan? Lalu tiba-tiba keluar menjadi karya. Kamu iya gitu nggak? Kalau misalnya lagi sedih sedikit atau menang sesuatu, kamu keluarkan ke karya nggak? Kadang lewat itu Bener. tulisan atau itu lagu, ya Itu kan? bener banget kan memendam. Jadi apapun yang aku apa namanya yang aku pengen keluarkan itu pasti lewat lagu, lewat tulisan. Karena aku dari kecil tuh emang suka banget nulis apapun kayak random aja aku tulis sampai mampus tuh bukunya. Oke. Okay. Selain nulis lagu, nulis apa lagi? Puisi juga nulis. Puisi aku nulis, buku aku sempat nulis cuman kayak kayak nggak tahu deh, kayaknya nggak serius di situ deh. Buku apaan waktu itu nulis, Devano? Kalau ke SMP aku sempet nulis-nulis kayak novel-novel fiksi gitu sih kak, cuman kayak iseng aja. Sekarang bukunya udah nggak ada sih. Oh. Jadi dia seorang pujangga juga. Udah nggak, Rangga kali. Dia, dia melo nih anaknya nih. Ketahuan nih, diam-diam melo. Nggak, waktu ngelihat Devano di MD Entertainment, aku pikir tuh orangnya cuek, cool, terlalu cool banget. Terus aku ada pertanyaan sih sama tim MD waktu itu, anaknya songong nggak ya, gitu kan? Gitu. Oh enggak kak, songong. Karena kalau dari jauh kelihatannya gitu, ternyata dia anaknya melankolis, baik. Tapi memang banyak Oke, orang yang Devano, banyak banget orang yang bilang kayak banyak apa namanya di Vano tuh kayaknya songong ya, kayaknya songong, cuek banget mukanya. Padahal aku tuh sebenarnya pemalu kak. Jadi kayak kelihatannya mungkin dari jauh tuh aku kayak suka orang. nunduk, suka diem, karena aku juga sebenarnya nggak bisa ngerasain apa yang aku rasain gitu. Kamu tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, catat. Devano, kalau gitu saat kamu sedih, di saat kamu paling sedih, apa yang kamu lakukan untuk recover yourself atau memperbaiki mood kamu? Em, yang tadi aku bilang salah satunya mungkin nulis lagu, mungkin apalagi Hmm. ya. Aku dengerin musik pastinya. Aku main PS, aku juga ada kucing, aku pasti manja-manja sama kucing aku. Ya sebenarnya sesimpel itu aja sih kak sebenarnya. Gimana caranya aku Tapi kamu bisa masih curhat nggak sih? Masih suka apa? curhat nggak ke mama? Masih suka curhat nggak ke mama? Wah aku nggak pernah curhat kak. Aku nggak pernah curhat, jarang banget Malah nggak curhat. pernah, Kalau nggak emang pernah kayak ya? udah bisa bener-bener curhat itu namanya aku kayak mungkin udah sakit hati banget. Itu baru aku curhat. Aduh, perasaan dia halus berarti. Oke, back to lagu Cerita Remaja Devano. Ketika selain tadi kan kalau prosesnya kan sebenarnya nggak sulit ya, bahkan kamu membuatnya dalam waktu 4 sampai 6 jam. Ketika harus membawakannya, ada tantangan tersendiri nggak sih atau hambatan ketika membawakannya, ketika rekaman gitu kan? Iya, sebenarnya hambatannya aku yang nulis sendiri, aku yang buat sendiri, tapi aku yang kesininya. Jadi kayak Uh, eh, apa ya? Di sini tuh lagunya mungkin lumayan tinggi, apalagi di bagian ref, karena aku harus kalau dalam menyanyi itu aku harus apa ya? Nyampe nada-nada yang sebenarnya aku nggak nyampe. Jadi aku realisasikan itu lewat falset namanya. Jadi kayak lumayan berat di bagian ref karena memang lumayan tinggi, apalagi di bagian klimaksnya akhir-akhirnya tuh ada aku yang kayak kan ku berharap yang itunya tuh yang mungkin kalau misalkan aku grogi kayaknya bakal goyang deh gitu.
Apalagi Bisa kalau kakak goyang ya. Renatus Praskon, ada nggak? Ada ya? Kenapa? Ada apa? Sorry. Di FB ada nggak auto Praskon? Aku nggak datang press con. Emang nyanyi ya waktu itu ya? Aku nyanyi, nah itu aku ketawa terus. Jadi Iya. Jadi goyang. iya, jadi goyang dan grogi. Untungnya ada kes-kes yang kekeluargaan banget yang ngebantu aku. Hmm. Oke, oke. Jadi itu ya salah satu hambatan atau tantangannya ya ketika rekaman harus very carefully di nada-nada tinggi ya. Karena nggak nyampe dikit atau apa dikit itu bisa goyang, bisa jadinya keselak, mislek, bisa Iya, many things. Tapi terlampaui kan. Nah, Dev, kalau menggambarkan lagu cerita remaja sendiri, tadi kan menggambarkan diri kamu dalam 3 kata. Kalau menggambarkan lagu ini dalam 3 kata, apa? ya kata mungkin rindu, eh, cinta, bahagia itu sih. Kayaknya 3 itu. Rindu, cinta, bahagia. Oke. Nah, tadi udah dinyanyiin cerita remajanya nih guys. Ada pertanyaan. Nih, gak teman-teman Davans ya yang mau bertanya juga boleh langsung loh menuliskan pertanyaannya atau komennya di kolom komentar. Nah, ceritain juga dong mungkin untuk seriesnya sendiri, Teluk Alaska ini waktu syutingnya di mana sih, Dev? Ini di Jakarta? Jakarta, sebenarnya muter-muter sih kan, tapi di Jakarta. Oh, aku pikir di Alaska. Enggak ya? Laut. Devana, ceritain dong karakter kamu yang karakter-karakter yang lain dalam series ini kan ada karakter Anna, kemudian ada karakter yang diperankan oleh siapa namanya Caroline ya, ada Caroline, ada si Tahatalo juga. Ini geng-geng anak remaja masa kini yang seperti apa di series ini? Waduh. Jadi memang selain aku dan Shiva yang jadi Ana dan Lester, di sini juga ada Kanisha sebagai Bulan. Kalau si Bulan ini tuh karakternya dia tuh apa ya? Kalau menurut aku orangnya sangat-sangat tegas. Dia juga anak kepala sekolah dari sekolahnya. Terus juga dia sahabatnya Ana, satu-satunya sahabat yang mau temenan sama Ana. Dan dia benar-benar protektif banget, dia sayang banget sama Ana sampai dia ngebantu untuk ngebasmi pembulian-pembulian yang terjadi di sekolah dan ngebantu membasmi pembulian terhadap Ana juga. Itu tuh Bulan. Kalau ada lagi Amara, Amara itu jadi Tasya. Nah, Tasya di sini berperan sebagai bukan musuh tapi dia adalah apa ya? Salah satu yang suka ngebully anak. Dia karakternya antagonis, dia bener-bener apa ya, sangat-sangat keras banget, dia selebgram di sekolahnya. Terus dia suka sama Alistair, makanya kenapa dia sebenarnya dia sebelum sama ada Alistair tuh dia suka ngebully Anna juga, tapi karena adanya Alistair dan si Tasya ngerasa kayak Anna dan Alistair semakin dekat, terus dia jadi kayak wah gitu, kesal banget. Oh, Terus ya apalagi tambah-tambah bumbu makin ya, seru. terus Terus, ada Kathleen sebagai Cindy, dia temannya si Tasya, jadi ya ngebantu ngebully juga. Terus ada Iqbal yang diperankan sama Tahatolu, sama sebenarnya, cuman si Iqbal ini mungkin lebih apa ya, lebih nggak separah apa yang teman-temannya lakuin gitu, kayak karena si Iqbal ini sebenarnya ada apa ya, satu darah sama si anak, saudara sama anak kalau nggak salah. Terus ada satu lagi Fadi Alaidrus, dia sebagai Andra. Andra itu pacarnya si Caroline, pacarnya apa namanya, Cindy. Nah itu nih, berdua itu adalah apa ya, pemanis di dalam series ini. Dia kayak lucu banget karakternya dan chemistry-nya benar-benar kayak deket banget. Sebucin itu sih kak. sebutin itu. Berapa episode sih ini seriesnya? Berapa episode ya, aku nggak bisa nyebut sih, yang pasti nonton aja Oh, deh karena kita biar bakal, penasaran ya. iya, bakal tayang setiap hari Kamis dan Jumat pokoknya. Oh, jadi cuman Kamis dan Jumat. Jadi seminggu 2 kali gitu. Ya, Wow. Kalau saat syuting sendiri, cerita dari lokal syuting, ada kejadian lucu nggak atau momen yang tak terlupakan ketika syuting series Teluk Alaska ini? banyak banget sih, banyak banget. Karena memang kita dari proses reading aja udah ternyata satu frekuensi. Semuanya bener-bener
sereceh itu ketawa mulu. Terus kita juga main game bareng. Kalau di lokasi mungkin ya gitu, tiktokan lah, atau mungkin lari-larian lah, ketawa-tawa, nyanyi bareng-bareng. Itu sih Kak sebenarnya kekeluargaan yang kita punya tuh yang bikin ngangenin aja. Kalau sama Shiva sendiri gimana kalian membangun chemistry dan mungkin sebagai co-actors-nya Ya. Shiva tuh sosok seperti apa sih buat Devano? Ini kalian kerja sebelumnya udah pernah kerja sama belum? Belum. Ini ada satu project apa namanya? Pertama kali apa namanya aku ditemukan sama Shiva. Oke. Jadi Jadi gimana kesan-kesannya itu? ya, aku sama Shiva udah kenal lama sih Kak sebenarnya. Walaupun ini pertama kalinya satu project, tapi udah kenal banget lama dan memang sebenarnya aku kenal sama Shiva itu apa ya, satu circle, terus karena memang semua aku kenal sama Shiva tuh sebagai kakakku aja gitu ya. Hi Chips gitu kan. Jadi kayak apa namanya? Grogi aja, Iya, grogi karena dia juga karena biasanya sebut banget ya. actingnya juga kan Kak. Jadi kayak aku agak aduh gimana nih gue apa namanya nge satu levelin sama Shiva aja gitu loh. Jadi ya untungnya Shiva bener-bener humble, dia bener-bener baik banget sama semua castnya, dia bener-bener eh, apa ya ngasih beberapa pelajaran acting dari dia ke aku, jadi kayak bener-bener sangat berterima kasih banyak banget. Sebenarnya nggak ada yang kita paksain sih Kak, karena semuanya benar-benar ngalir banget dari proses reading, pertama kali ketemu lagi, dari proses syuting juga kita benar-benar ya yang santai aja, profesional kerja aja gitu sih. Oke, tapi tadi ya karena memang biasanya teman dan kamu nganggap dia kakak, terus secara secara profesionalitasnya juga senior gitu ya, jadi mungkin agak grogi-grogi aja ya, agak nervous di awal. Terus ingat nggak sih mungkin take awal-awal yang bikin kamu nervous banget sehingga harus ada kesalahan kecil yang bikin lucu gitu, ada nggak? Ada, sebenarnya banyak tuh test cam, yang banyak banget tuh test cam. Itu cuman sinabrak aja kayak bisa take 10 kali lebih karena saking grogi. Oh, Itu test cam. Terus yang kedua itu pas lagi syuting. Jadi adegan pertama itu mungkin kalau dilihat dari trailernya ada bagian scene yang kayak, woi helmnya. Itu scene pertama aku sebagai Alistair. hmm. Itu aku juga lumayan grogi karena kenapa? Aku di hari pertama itu disuruh naik motor kopling sementara aku belum pernah nyobain sama sekali motor kopling. Jadi kayak aku cuma dikasih waktu untuk sejam 2 jam untuk bisa belajar kopling dan bisa ngebonceng Shiva Haju. Jadi kayak aku deg-degan juga ngebawa anak orang naik motor kopling takut jatuh kan. Jadi kayak grogi Iya, gitu. iya, iya, betul, 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 betul. Tapi akhirnya nggak jatuh kan, mulus kan, Devano bisa berjalan mulus. Karena Shiva yang mempercayakan. Kecuali kalau Shiva juga takut-takutan, aku juga jadi takut-takutan. Oke, jadi kalian saling percaya ya sebagai partner. Ini ada yang nanya dari Nishu, movie apa music video cerita remaja kapan diupload? Ivana tahu nggak jawabannya? Kapan diupload aku belum bisa ngasih tahu, tapi yang pasti bakal ada karena semalam sampai jam 1 malam aku baru selesai syuting musik video dari cerita remaja. Jadi jangan lupa nanti ditonton ya. Mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Oke. Nah, dari music videonya sendiri ada something yang spesial nggak? Atau memang murni menggambarkan dari yang ada di series itu sendiri? Atau Eh, berbeda? Berbeda sih Kak. Ini malah justru point of view-nya Alistair. Jadi kayak di sini apa ya? Kayak pasnya gitu, masa sekarangnya gitu. Alistair tuh gimana sama anak gitu loh. Oke. Wah, ada yang nanya kelahiran tahun berapa nih, Devano katanya. Aku 2002. Iya, 2002. Masih muda, Mbak, ini. Terus sudah makan belum, Kak Devano katanya? Aku udah Udah makan. makan belum? Aku udah makan. Terima kasih udah nanya. Oke, apa harapan Devano kali ya ini untuk lagu cerita remaja
pasti semoga semuanya bisa senang sama hasilnya dan apa ya, harapannya semoga teman-teman yang udah tahu Teluk Alaska bakal tayang hari ini jam 6, jangan lupa dikasih tahu sama teman-teman yang lain juga atau mungkin kasih tahu ke grup keluarga atau grup sekolah dan lain. Wah, Jadi yang pasti ada sesuatu yang berbeda ya di sini ya, di series ini ya. pasti bakal banyak banget yang beda dan ini adalah comebacknya aku juga dan alhamdulillah Teluk Alaska sekarang udah trending ke-6 di WeTV. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sangat antusias padahal belum tayang udah trending. Dan terima kasih banyak, pokoknya jangan lupa nonton hari ini jam 6. Udah trending nomor 6 sekarang Devano. Ya. Wow, luar biasa ya. Devano, kalau ngomongin di lokasi syuting, yang paling suka telat siapa di lokasi syuting nih? Tadi dia yang nanya. Waduh, nggak ada lagi. Kita nggak ada. Kita selalu on time untungnya. Oh, jadi mereka sangat bersemangat nih guys. Jadi selalu on. Sangat luar biasa. By the way, ada yang nanya juga nih, niatan mau kuliahnya di jurusan kuliah ya sekarang Devano ya? Ya, kuliah. Nah, mau tetap kuliah jalan beriringan dengan karir kamu atau gimana sekarang? Tetap beriringan, tetap cuman kadang-kadang joki aja. By the way, di jurusan apa, Devano? Aku manajemen. Oh, manajemen. Oke, kalau gitu boleh dipromoin lagi sekali lagi kepada semua yang hadir di sini untuk menonton Teluk Alaska dan jangan lupa juga dengerin dong cerita remaja. Ya. Buat teman-teman semuanya yang lagi nonton sekarang, jangan lupa nonton hari ini series WeTV Original Teluk Alaska di WeTV dan di iFlix. Pokoknya jangan apa ya, sebarin ke teman-teman semuanya untuk nonton juga karena seriesnya bakal beda dan bakal seromantis itu, sedrama itu. Dan jangan lupa juga dengan soundtracknya judulnya Cerita Remaja di semua digital platform kesukaan kamu. Terima kasih. Terima kasih dan last but not least, please tolong nyanyiin lagi dong cerita remajanya. Oke. Kita ditemukan pada kisah yang indah dan ku berharap kau pun juga punya rasa yang sama. Cerita remaja yang kan ku jaga. Thank you. Thank you, Devano. Semoga semuanya terhibur dan langsung aja saksikan ya Teluk Alaska sore ini, jam 6 sore. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih, Devano. Sampai ketemu, sukses selalu. Bye.